Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan siap menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang dibuka mulai besok 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023 mendatang. Agus Melas dan juga Pak Sekjen hadir bersama-sama dalam saat pendaftaran, KPU meminta parpol pengusung pasangan Capres-Cawapres untuk membawa rombongan secukupnya. KPU membatasi hanya 30 orang yang bisa masuk ke ruang pendaftaran. KPU juga mengingatkan parpol untuk berkirim surat ke KPU dan polisi jika akan melakukan konvoy atau arak-arakan. 23 pertanyaan dan kalau misalnya dirasa Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipastikan akan mendaftar sebagai Capres-Cawapres ke KPU besok pukul 8 pagi. Sejumlah rangkaian akan dilakukan sebelum Anies dan Caimin mendaftarkan diri ke KPU, mulai dari berkunjung ke tiap kantor DPP partai pengusung hingga bertemu relawan sebelum nantinya ke kantor KPU. Selain pasangan Amin, Baca Pres Ganjar Pranowo yang baru dipasangkan dengan Mahfud MD sebagai Bacawa Presnya juga dikabarkan akan mendaftar ke KPU besok. Menurut Ketua Divisi Teknis KPU, Idam Holik, Ganjar Mahfud bakal mendaftar ke KPU hari Kamis jam 11 siang. Seperti apa persiapan pendaftaran besok dan benarkah dua paslon ini akan daftar besok? Kita akan langsung konfirmasi kepada perwakilan dari KPU. Di sini ada Ketua Divisi Teknis KPU RI, Pak Idam Holik. Betul ya Pak? Siap, benar. Pak Idam, selamat sore. Terima kasih Pak. Siap. Sudah meluangkan waktu. Langsung Pak, singkat saja. Jadi besok dua paslon itu yang sudah masuk suratnya, Secara resmi kami telah menerima surat pemberitahuan dari gabungan partai politik. Maksud saya dari dua gabungan partai politik. Yang pertama gabungan partai politik Nasdem, PKB, dan PKS. Oke. Yang kedua gabungan partai politik PDIP, P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo yang telah menyampaikan pemberitahuan jadwal rencana pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mereka masing-masing. Kamis besok ya Pak ya? 19 Oktober 2023. Oke. Di hari pertama sudah ada dua bakal pasang calon yang dipastikan akan mendaftar ke kantor KPU Republik Indonesia. Oke Pak, selanjutnya sedikit soal mekanismenya akan seperti apa. Nanti kemudian juga pesan kepada yang datang dan juga mungkin nanti ada relawan yang arak-arakan untuk tetap menjaga kondusivitasnya seperti apa Pak? Silakan. Ya, sehari sebelumnya mereka wajib menyampaikan surat pemberitahuan. Ya. Selanjutnya LO-nya datang terlebih dahulu, datang ke helpdesk untuk memastikan seluruh dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi Silon, Sistem Informasi Pencalonan, sesuai dengan yang kami persyaratkan dalam peraturan KPU. Yang selanjutnya bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden bersama para pimpinan partai politik atau gabungan partai politik mengisi daftar hadir. Yang 30 orang itu ya? Ya, yang 30 orang mengisi daftar hadir. Setelah mengisi daftar hadir, ya, kami persilahkan masuk ke ruangan tempat penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden untuk pemilu serentak 2024 di lantai 2 gedung KPU Indonesia. Kami juga menyediakan tribun untuk para pendukung, kader partai atau anggota partai ataupun konstituen sebanyak untuk 200 orang. Sekarang bagaimana kalau misalkan lebih dari 230 orang? Nggak bentrok tuh Pak jamnya? Ya, nanti kami persilahkan itu di luar pagar, ya selebihnya. Tapi tentunya kami minta untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan ketertiban umum, ya. Karena masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden juga merepresentasi peradaban demokrasi kita. Saya yakin kita semua bisa tertib karena ketertiban dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon ini akan membantu proses kelancaran pendaftaran. Sudah berkoordinasi tentunya sama polisi juga Pak untuk lalu lintas. Nah nanti kalau mulai besok itu akan seperti apa lalu lintasnya ketika pendaftaran itu? Ya nanti ketika memang sudah ada kerumunan massa, kemungkinan besar jalanan akan ditutup. Ya. Buat informasi juga untuk masyarakat. Dan kami minta juga kepada para pendukung yang mengantar pendaftaran bakal pasangan calon presiden mereka masing-masing, karena di seberang jalan KPU itu ada taman milik Pemda DKI, mohon itu juga dapat dijaga. Dijaga ya? Ya. Betul. Dan selain itu juga para pendukung yang nanti mungkin tidak bisa masuk ke dalam kantor KPU atau halaman kantor KPU, mohon menjaga kebersihan. Itu. Oke.
Kita juga melihat GR juga tengah dilakukan tadi ya Pak ya. Semua juga infrastruktur juga sudah siap. Dan tentunya semoga semua berjalan aman, lancar, dan itu ya jaga ketertiban bagi teman-teman relawan pendukung kedua paslon ini. Siap. Pak Idam Holik, Ketua Divisi Terima kasih. Teknis dari KPU RI. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami Rumah Pemilu Kompas TV.